Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Cacing, channel Autotronic, channel yang membahas tentang otomotif dan komponen elektronik sepeda motor. Gimana kabarnya guys? Semoga baik-baik saja dan selalu dilapangkan rezekinya. Kali ini kita kedatangan speedometer R15V3 ya, dengan keluhan backlight mati dan tombol tidak berfungsi, serta yang punya juga pengen modif supaya jadi negatif display. Nah, ini penampakannya ya. Ini udah dilepas dari covernya ya. Kita dapat udah seperti ini, sudah dilepas dari covernya. Jadi seperti biasa, keluhan dari Speedo Vixen R3, Vixen R ataupun R15V3 itu backlightnya biasanya mati. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Jadi dinyalakan, dia backlightnya nggak kelihatan, terus displaynya juga seperti ini, tombolnya dia nggak berfungsi ya, jadi seperti neken terus seperti ini. Oke ya, itu sih. Yuk kita langsung eksekusi ya. Untuk backlight sendiri itu biasanya keluhan pada jalur inputnya ya, input yang ke transistornya itu putus ya, seperti pada case-case sebelumnya ya. Wah, ini jalurnya biasanya putus. Oke, kita akan coba angkat LCD-nya dulu ya, karena kita juga akan merepair tombol dari speedometer ini. Lepas dulu bagian lemnya ya, ini yang agak ribet sebenarnya ini, karena kita harus melepas lemnya supaya dalam proses desolderingnya itu lebih mudah ya, dan juga tidak kotor pada area PCB-nya. Oke, pastikan semua lem-lemnya terangkat. Kita harus agak teliti, agak pakai kalau saya biasanya pakai jarum begini ya, saya angkat kecil-kecil ya. Oke, setelah lemnya benar-benar bersih, kita desoldering ya, kita mengangkat tinolnya atau timahnya pada kaki-kaki LCD. Jangan terlalu panas ya guys, kita khawatir akan merusak dari PCB-nya, dari PCB kaki-kaki LCD ini. Pastikan semua kaki-kaki sudah bebas ya. Kalau belum, dicek lagi. Saya biasa itu 2 atau 3 kali untuk mengecekkan apakah kaki-kakinya itu sudah bebas atau belum. Kenapa harus dipastikan seperti itu? Karena jika tidak bebas lalu kita cungkil dari PCB-nya, itu mengkhawatirkan ya, bisa-bisa LCD-nya pecah. Untuk R15 sendiri speedo ini tidak begitu susah ya untuk melepas tinolnya atau timahnya dari kaki LCD. Tidak seperti halnya Aerox ya, Aerox itu agak susah, harus ada 2 sisi ya, kanan dan kiri. Kalau ini cuma satu aja, satu baris saja untuk melepas kaki-kaki LCD-nya. Setelah kaki-kaki LCD terangkat, kita bisa lepas PCB dan LCD-nya. Nah, ini ketahuan ya, ini bekas kemasukan air ya. Nah, ini jalur yang ke transistornya putus ya guys, ini udah kelihatan banget, kita nggak perlu terawang saja udah kelihatan bahwa jalurnya ini putus. Kita sambung dulu ya untuk memperbaiki backlightnya ya. Kita kasih flux supaya dalam proses solderingnya itu menempel sempurna dan tidak terlalu susah. Kita menggunakan kawat jumper ya, atau kawat apa itu namanya, kawat tembaga ya. Bisa dibeli di pasaran ataupun ngambil bekas dari kumparannya flasher ya, flasher motor ya.
Kalau saya kebetulan ini ngambil kumparannya dari solenoidnya dari knobnya Vario 150 kalau nggak salah. Oke, kita coba jumper untuk jalur dari backlight ya. Kalau ini sudah kasus klasik untuk Speedo R15 ataupun Vision R ya. Jalur backlightnya itu mati ya, terkelupas dan mengakibatkan backlightnya tidak menyala. Air ini biasanya dari tombol ya, masuk dari tombol merembes ke jalur PCB ya, seperti ini. Makanya itu sering banget di tombol itu bermasalah ya untuk speedometer tipe ini. Ini saya bentukkan dulu kameranya, ini agak letoy ternyata holdernya. Oke ya, agak jauh dikit. Kita sambung jalur dari input backlight ya, input dari transistornya. Setelah tersambung, kita juga cek jalur-jalur yang lainnya. Kebetulan jalur yang terparah adalah jalur backlight dan jalur tombol. Ini tombolnya sampai berjamur ya untuk jalurnya. Ini kita shiflock biar sedikit mengangkat sisa-sisa air ya. Kita juga bersihkan jalurnya ya dari korosi. Alat seadanya karena yang paling dekat adalah jarum avometer, jadi seadanya. Kalau ada ya pakai jarum-jarum yang bagus ya. Kita bersihkan ya. Ada dua kendala dengan rusaknya tombol ya. Yang satu tombol tidak bisa dipencet, yang satunya lagi tombol itu seperti tertekan terus atau mencet terus. Nah ini kalau kasus seperti ini yang tadi tampilan di awal adalah tombol yang tidak dapat input ya, atau terpencet terus istilahnya. Kita cek dulu inputnya dan kontinuitas dari jalur-jalurnya dulu ya, karena ini PCB tipe 2 layer ya. Oke, kita input jalurnya ya, nyambung semua ya, tidak ada jalur yang terputus. PCB 2 layar, jadi sebaliknya itu saling berhubungan ya antara jalur satu dan jalur yang lain. Oke. Ini kemungkinan terjadinya short ya, short pada tombol. Jadi kasus seperti ini tombolnya itu kotor, di dalamnya ada air, jadi kita harus mengangkat tombol terlebih dahulu ya. Untuk memastikannya kita coba cek input tombolnya, harusnya ada sekitar 5 volt untuk input tombolnya. Oke, kita masukkan pin outnya untuk menyalakan speedometer. Susah ya karena alatnya sudah jadul sekali, sudah lama sekali. Digoyang-goyang mati lagi ya, digoyang mati lagi, agak susah ya. Oke, sudah nyala, mati lagi. Ini gimana ini? Oke, sebentar ya, kita coba repair dulu untuk inputnya atau power supply-nya. Oke, sudah bisa. Nah, kita cek
input dari tombol harus sekitar ada 5 volt. Oke, tombol kiri tidak ada ya, jadi tidak ada tegangan, inputnya tidak ada, kecil sekali. Tombol sekali kanan pun tidak ada. Oke, jika kondisi seperti ini fix, yang bermasalah adalah tombolnya. Kita akan buktikan ya dengan mengangkat terlebih dahulu tombolnya. Oke, kita angkat dulu ya. Satu tombol terlepas. Oke, tombol kedua terlepas. Kita kasih fluk untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Disolder lagi. Angkat tinol-tinol yang berlebihan ya. Oke, setelah diangkat kita pastikan lagi untuk mengecek inputnya lagi, input tombol dari tombol tersebut. Ini backlightnya sudah menyala ya, sudah menyala backlightnya. Oke, input tombolnya oke, masuk 5 volt dan satunya juga masuk 5 volt, sekitar 5 volt ya. Oke, aman ya, tinggal kita ganti tombolnya. Tombol kita ganti, solder lagi. Pastikan semua kaki-kaki tombol itu tersolder dengan baik ya. Jangan lupa untuk kutub positif negatifnya juga jangan sampai kebalik ya, ataupun bukan kebalik tapi salah pasang ya, jangan sampai. Ya, setelah terpasang kita cek lagi input tombolnya. Kenapa dicek seperti ini? Karena tombol itu tertutup oleh holdernya atau tutukan dari LCD ya. Jadi kalau ini nggak dicek dan dipastikan sudah benar, harus bongkar-bongkar LCD itu sangat melelahkan. Oke, tombolnya sudah ada input, tegangan inputnya 4,9. Oke, tombol sudah aman, tombol sudah dipastikan aman, tinggal kita next ya untuk melepas LCD ya, melepas LCD karena kita akan modif menjadi negatif display ataupun warna backgroundnya itu menjadi agak kegelapan ya. Nah, lepas dulu LCD-nya, lepaskan dulu pengait kanan kirinya. Hati-hati ya saat melepas LCD ini, takutnya kebablasan powernya, power dari tangan kita, efeknya pecah ya. Kita angkat Polaris lapisan atas, karena speedo ini tidak sunburn ya. Kalau sunburn kan yang biasa rusak itu di bawah, Polaris bawah, sedangkan speedo ini baik-baik saja dan hanya pengen dimodif. Jadi yang kita perlu ganti hanya Polaris lapisan atasnya saja. Pelan-pelan saja, ini agak kenceng karena speedo ini agak panjang dan lebar ya dibandingkan speedo Yamaha yang lain. Speedo ini agak, LCD-nya agak gede, menurut saya agak gede. Setelah terlepas lapisan Polarisnya, bersihkan sisa-sisa lem itu ya yang ada di LCD. Bisa menggunakan alkohol ataupun thinner ya. Ini lap yang sudah dibasahi alkohol ya. Karena speedo ini tergolong baru, jadi tidak banyak lem yang tertinggal ya. Cukup pakai kain yang sudah dibasahi alkohol dan kita gosok-gosok aja sudah hilang. Tidak seperti aerox yang harus kita agak ada effort lebih untuk mengangkat lem-lemnya.
Pastikan tidak ada sisa lem ya, karena itu akan mempengaruhi dari hasil saat pemasangan Polaris barunya. Oke. Kaki-kakinya juga dibersihkan dari sisa cetinol ya, jadi saat pemasangan ke papan PCB itu lebih gampang. Seperti biasa, jangan sampai ada kotoran ataupun hal-hal kecil yang tertinggal ya. Pastikan PCB ataupun LCD-nya itu harus benar-benar clean atau bersih. Kita pasang lagi ke holder LCD-nya ya. Pastikan jarumnya benar-benar masuk pada tempatnya. Jangan sampai ada yang numpang ataupun bertempetan ya. Oke, harus benar-benar krop. Kaki-kakinya harus benar-benar masuk ya. Congkel dikit. Oke. Setelah terpasang pada holdernya, kita lanjut ke pemasangan pada PCB. Kita masukkan. Nah, pastikan kaki-kaki masuk pada lubang PCB ya. Masuk dengan sempurna, tidak ada paksaan. Tekan sedikit saja. Setelah terpasang dengan sempurna, kita solder ulang lagi untuk kaki-kaki LCD pada PCB-nya. Seperti ini. Jangan sampai ada kaki-kaki LCD yang berhempetan ya, berhimpitan ataupun menyatu ya. Jangan sampai ada antara satu kaki LCD dan LCD yang lain itu menyambung. Jadi benar, pastikan bahwa kondisi kaki-kakinya itu benar-benar baik ya solderannya ya. Selanjutnya pasang lapisan Polaris pada bagian atas. Kita lap dulu, pastikan benar-benar bersih ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang Polaris lapisan atasnya. Hati-hati ya, jangan sampai ada gelembung ataupun Polarisnya itu nekuk atau nggak pas ya. Oke, clear. Oke, sekarang kita coba tampilannya seperti apa ya setelah dimodif dan diperbaiki backlight serta tombolnya. Dan inilah hasilnya. Oke, cakep kan? Pastinya cakep. Buat teman-teman yang pengen motif seperti ini, silakan japri ke admin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ya, karena komen sangat bermanfaat bagi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.